Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati narasumber pada webinar sore hari ini, Ibu Maria Margareta Tutup, SHMKN. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Malang Raya INI beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Malang Raya IPAT beserta jajaran pengurus, serta seluruh peserta webinar kelima Ngeteh Sore yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti webinar kelima Ngeteh Sore yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Malang Raya INI dan pengurus daerah Malang Raya IPPAT dengan tema Kapita Selecta Tanah Gereja. Perkenankan saya selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebelum memulai rangkaian acara, marilah kita berdiri sejenak untuk bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara virtual kepada seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kita simak sambutan dari Ketua Panitia Webinar kelima Ngeteh Sore kepada yang terhormat Ibu Ketua Panitia, Ibu Yuli Kristina SHMKN, kami persilahkan. Terima kasih, Ina. Assalamualaikum, selamat sore. Yang terhormat Ketua INI Malang Raya, Ibu Dr. Airini Jauharoh, SHMKN. Yang terhormat Ketua IPPAT Kota Malang, Bapak Misbahul Munir, SHMKN. Yang terhormat Ketua IPPAT Kabupaten Malang, Bapak Septa Priambodo, SHMKN. Yang terhormat Ketua IPPAT Kota Batu, Bapak Samiran, SHMKN. Yang terhormat Ibu Pemateri, Ibu Maria Tutut Margareta, SHMKN. Dan sebagai moderator, Ibu Prawiastuti Retno Endah, Sarjana Hukum. Serta seluruh peserta webinar Ngeteh Sore yang telah bergabung dari berbagai wilayah di Indonesia. Puji, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya kita dapat berkumpul walau secara virtual
dalam acara webinar ngetes sore bertajuk Kapitas Reksta Tanah Gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, gereja bukan hanya sebuah institusi spiritual, tetapi juga sebuah badan hukum yang bergerak di tengah masyarakat. Dalam dinamika pelayanannya, pengelolaan aset, khususnya tanah gereja, seringkali menjadi tantangan tersendiri. Kita tahu bahwa regulasi terkait pertanahan dan tata ruang di Indonesia terus berkembang dan mengalami pembaharuan yang dinamis. Perubahan-perubahan regulasi ini tentu membawa implikasi langsung terhadap legalitas, tata cara perolehan, hingga perlindungan hukum atas tanah-tanah milik gereja. Tanpa pemahaman yang komprehensif, akan berpotensi menghadapi kendala administrasi, bahkan konflik hukum di masa depan. Oleh karena itu, webinar ngetes sore kali ini sengaja kami kemas dengan konsep yang santai namun tetap berbobot. Harapan kami, kegiatan ini dapat menjadi wadah literasi hukum yang mencerahkan, sekaligus memberikan solusi praktis bagi gereja-gereja dalam mengamankan dan mengelola asetnya secara legal dan akuntabel. Sebagai Ketua Panitia, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pemateri dan moderator yang telah meluangkan waktu, serta seluruh tim panitia yang bekerja di balik layar, dan tidak lupa antusiasme luar biasa dari Bapak dan Ibu peserta sekalian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, selamat mengikuti webinar, selamat menimba ilmu, dan selamat ngetes sore. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan Ketua Pemda INI Malang Raya, Ibu Dr. Arini Jauharu, SHM-MKN. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Semoga di depan meja masing-masing ada tehnya, teh panas atau teh dingin. Sesuai dengan judulnya, kita ngeteh sore. Itu adalah bagian dari program kerja Pemda Malang Raya yang harus istiqomah dan konsisten kita laksanakan. Kami laksanakan karena ini merupakan bermanfaat untuk semua. Yang akan kita ketengahkan di sini, salah satunya adalah kemarin sudah wakaf, kemudian ini terkait dengan tanah gereja. Nanti kalau memang ada pemateri lain, yaitu tanah pura maupun vihara dan tanah-tanah untuk keagamaan lainnya. Mohon maaf tadi belum saya sebutkan ya, yang saya hormati Bapak Ibu semua di sini ada Bapak Dr. Miando Parapat. Sangat terhormat sekali untuk mengikuti ini. Kami mohon pencerahannya nanti bisa ditambahkan ataupun ada yang perlu disampaikan. Kami sangat menunggu Pak Miando. Selamat sore Pak Miando. Pak Dr. Miando dari Kediri, apakah bisa Ya, selamat siang Ibu Arini. Oh ya, tolong sampaikan Pak Miando ya, kalau mungkin ada materi ya, materi terkait apapun maksudnya menambahi gitu ya. Yang saya hormati untuk seluruh rekan-rekan Pemda Malang Raya yang selalu setia untuk bekerja tanpa pamrih, ikhlas untuk acara ini agar selalu bisa berjalan dengan baik. Biasanya di sini ada Bu Ketuil, mungkin Bu Ketuil sedang Bu Ketuil IPAT sedang konsentrasi untuk membimbing adik-adik UPAT. Yang saya hormati pula rekan-rekan pengurus baik Pemda Malang Raya maupun pengurus dari Pengwil. Saya hormati pula Bapak Ketua IPAT Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Dan yang saya banggakan panitia yang telah bersusah payah untuk selalu menyelenggarakan acara ini, khususnya Ibu Fatulaila yang menyediakan dengan sukarela Zoom-nya. Ya, saya mengharapkan dengan adanya masalah atau materi-materi yang akan kita angkat ini akan menambah wawasan kita
terkait dengan pertanahan. Jadi misalnya kalau nanti Bapak Ibu semua mengurus kedatangan ya dari gereja, bagaimana akan mensertifikatkan tanah tersebut, baik yang belum bersertifikat maupun yang belum. Bagaimana ini untuk alur-alurnya. Nah, nanti Mbak Maria, Ibu Maria akan memberikan sedikit pencerahan tentang itu. Karena bagaimanapun apa yang akan kita terima di lapangan, entah ada tanah masjid, tanah gereja dan sebagainya, notaris PPAT wajib mengetahui. Dan disinilah nanti akan kita bersama-sama untuk mendengarkan materi tersebut. Biasanya slide-nya itu sampai slide 3 ya, slide 3. Berarti ini banyak 65 ya, yang memang segini biasanya ya, yang betul-betul memberikan waktunya untuk mendengarkan ini. Selamat berwebinar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengikuti pembacaan doa. Kepada petugas pembaca doa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya memimpin doa ini secara Islam. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang beragama lain mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, merendahkan hati, seraya menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, Tuhan semesta alam, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami, segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Sore hari ini kami menyelenggarakan kegiatan webinar Zoom dengan tema Kapitas Lekta Tanah Gereja. Karenanya ya Allah Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami, berkahilah kegiatan kami, penuhilah kegiatan kami dengan kebaikan dari awal hingga akhir dan juga manfaat bagi kami semua dan juga bagi masyarakat. Ya Allah, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, berikanlah kepada kami ilmu-ilmu dan pemahaman yang berkah dan bermanfaat, serta mudahkanlah urusan-urusan kami semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Subianto, petugas pembaca doa. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi penyerta bagi kelancaran kegiatan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi webinar kelima, ngetes sore dengan tema Kapita Selekta Tanah Gereja. Untuk itu kami persilakan kepada narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Maria Margareta Tutut, HSHMKN, untuk menyampaikan materi. Kepada Ibu Maria Margareta Tutut, HSHMKN, kami persilakan. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum acara kita serahkan ke pemateri, saya akan mencoba untuk membantu memandu jalannya acara sore hari ini ya. Yang saya hormati dan saya kasihi rekan-rekan notaris PPAT yang hadir pada acara ngeteh bareng sore hari ini dengan ini IPAT Malang Raya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya bahwa kita bisa berkumpul saat ini dan mengikuti acara webinar atau ngeteh bareng sore hari ini. Topik ini sangat menarik karena tanah gereja itu bukan hanya merupakan aset yang digunakan untuk pelayanan peribadatan, tetapi juga memiliki aspek hukum yang perlu mendapatkan aspek hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kepastian status dan legalitasnya itu menjadi faktor penting untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari, serta menjamin kelangsungan pelayanan gereja bagi generasi yang akan datang.
Melalui acara ini kita berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik. Mungkin nanti bisa kalau ada rekan-rekan ada pengalaman, bisa mungkin ditambahkan di acara terakhir setelah pemateri menyampaikan materinya. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada rekan Maria Margarita Tutut Hariwiyati, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan untuk menyampaikan materi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin bisa hand raise atau chat di ruang Zoom. Dan semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi rekan-rekan semua. Sebelum saya serahkan waktunya kepada rekan Tutut, saya akan bacakan pantun. Burung merpati terbang beriring hingga sejenak di pohon randu. Cakep. Teh hangat tersaji di meja samping. Mari kita ngeteh sore bareng ini Ipat Malang. Kok nggak ada cakep-cakepnya ya? Cakep, cakep Bu. Pergi ke kebun, ayo saya ulang. Pergi ke kebun memetik pepaya. Cakep, Tinggal sebentar membeli teh. cakep, Mari berdiskusi dengan penuh percaya tentang pendaftaran tanah gereja yang sah. cakep. Oke, waktu saya serahkan kepada Mbak Tutut. Monggo Mbak Tutut. Terima kasih sebelumnya rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Pemda Malang Raya, Bapak Ketua IPAT Malang Raya, Kota Malang, Bapak Ketua IPAT Kabupaten Malang, Bapak Ketua IPAT Kota Batu, para peserta webinar dan panitia hari ini. Mari kita mengucap syukur atas kesempatan hari ini karena bisa berkumpul. Semoga materi yang kita sampaikan bisa disempurnakan dengan diskusi ngetes sore hari ini secara bersama-sama agar kita dapat memetik semua ilmu dan praktek-praktek pelaksanaannya di kantor instansi pemerintah dengan baik. Ini. Izinkan saya nge-share materinya ya. Ini materinya sudah bisa dibaca bersama, apakah sudah jelas ya? Sudah. Sudah ya? Sudah Jelas, sudah jelas. Langsung ke ini. Pertama nanti pembahasan kita meliputi gereja sebagai subjek hukum, dasar hukum mengenai badan keagamaan, dasar hukum ini semua sampai nomor 7 ya. Ini. Selanjutnya ini kami jelaskan dulu tentang gereja. Kemungkinan mungkin sudah semua paham atau mungkin beberapa tidak paham. Di dalam gereja di Indonesia ada banyak jenisnya.
Yang pertama gereja Katolik, terus gereja Kristen dan gereja Katolik lainnya. Kalau gereja berdasarkan definisinya memang sebagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang berbadan hukum. Ini meliputi keagamaan secara keseluruhan dan gereja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan adanya lembaga keagamaan ini kan sebagai badan hukum keagamaan ini bisa memerankan ini untuk mengembangkan melaksanakan ajaran agama secara umum di masyarakat. Menurut Undang-Undang Organisasi Masyarakat Keagamaan bertujuan mengembangkan melaksanakan ini pemahaman, pengamalan nilai-nilai dan lain sebagainya. Kedudukan dalam konteks hukum, badan hukum keagamaan memiliki kedudukan yang sama dengan badan hukum lainnya. Sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini memungkinkan badan hukum keagamaan untuk menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Ya. Tentang subjek hukum gereja ya. Subjek hukum gereja terdapat gereja Katolik Roma dan gereja Kristen dan gereja Katolik lainnya. Tentang gereja Kristen ini sangat banyak ya, jadi kalau misalkan mau dicari bisa dicari sendiri. Kalau gereja Katolik berada di bawah kepausan dengan pemimpin tertinggi seorang paus, di setiap negara dipimpin oleh seorang kardinal, itu terdapat konferensi wali gereja yang mengurus seluruh gereja Katolik di Indonesia. Struktur gereja dari KWI, kemudian ke bawah keuskupan, ke bawah lagi paroki, stasi, kapel, dan paling kecil keluarga. Yang secara badan hukum yang berada dalam pembinaan bimbingan masyarakat Katolik Kementerian Agama RI. Namun kalau keluarga ikut hukum keluarga, kalau badan hukum ikut badan hukum. Ini. Kalau gereja Kristen dan Kristen lainnya, ini subjek hukum gereja Katolik lainnya, Kristen dan gereja Katolik lainnya itu tergabung di dalam naungan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI. Setiap gereja dipimpin sesuai struktur dan ketentuan sinodenya masing-masing. Jadi setiap gereja mungkin ada pusatnya mungkin di Jakarta, ada di mana sinodenya masing-masing. Berdasarkan terakhir 2024, mungkin pendataan 2024 itu sekitar 104 sinode gereja dalam pembinaan Kementerian Agama melalui Bimas Kristen. Ada lagi yang tidak masuk PGI atau mungkin mereka memiliki kedua-duanya itu di dalam naungan Persatuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Mungkin ada sekitar 99 dalam pendataan ini. Dasar hukum Badan Keagamaan Katolik ini ya. Ini Badan Hukum Keagamaan Katolik sejak zaman Belanda ya, diaturnya sejak tahun 1925. Tentang kedudukan Badan Hukum Keagamaan. Kemudian berdasarkan Statblad 1927 tentang peraturan kedudukan hukum perkumpulan gereja. Kemudian pasal 1653 KUH Perdata ini ada di sana bahwa selain ini perseroan-perseroan ini diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan. Ini mengacu pada gereja itu. Setelah Indonesia merdeka,
ada penegasan berlakunya peraturan Satgas pada saat Indonesia belum merdeka. Jadi tentang Badan Hukum Gereja Katolik di Indonesia diakui berdasarkan statut. Nanti analognya juga gereja Kristen juga demikian. Jadi berdasarkan Statblad 1927-156 Peraturan Kedudukan Perkumpulan Gereja menetapkan bahwa gereja atau perkumpulan gereja serta bagian-bagiannya yang berdiri sendiri memiliki status badan hukum. Untuk diakui sebagai badan hukum, gereja atau perkumpulan gereja harus memiliki surat keterangan dari Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal pada saat ini setara dengan pemerintah. Jadi pengaturan gereja di bawah Kementerian Agama. Next. Ini syarat-syarat badan keagamaan bisa memiliki hak milik atas semua aset-asetnya ya. Ini peraturan ini untuk memberi kepastian hukum pada badan gereja Katolik untuk memegang hak kepemilikan tanah dengan syarat bahwa tanah tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan keagamaan, bukan untuk tujuan komersial. Nah, syarat-syarat ini akan tercantum di dalam SK masing-masing yang nanti ketika diterbitkan akan ada diktum-diktum yang mencantumkan tentang hal ini. Ini sebagaimana tercantum dalam diktum-diktum SK nanti waktu pemberian hak milik. Ada pengaturan apabila ada pelanggaran dan penyalahgunaan atas pemberian hak milik tersebut. Ini ada pencabutan, sanksi, pengembalian sesuai peruntukannya. Itu akan ada tanda tangan pernyataan sebelumnya, jadi mungkin itu yang akan dilaksanakan. Secara yuridis normatif, surat keputusan pemberian hak milik atas tanah dan bangunan dimaksudkan sebagai pastian hukum pemilikan tanah dengan hak milik oleh lembaga keagamaan, khususnya lembaga keagamaan dalam Gereja Katolik Roma, Gereja Kristen, Gereja Katolik lainnya yang harus dipergunakan peruntukan untuk aktivitas keagamaan yang bersifat non-komersial, khusus untuk kepentingan agama, baik secara langsung atau secara tidak langsung, yang kesemuanya untuk kepentingan syiar agama, agama Katolik Roma, Kristen, dan Katolik lainnya. Next. Dasar hukum, karena kita ingin mendapatkan kepastian hukum, ini dasar hukum memiliki aset dengan hak milik bagi Badan Hukum Gereja Katolik. Ini di dalam UU PA sudah diatur. Ini kutipan dari UU PA, hak milik atas badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula dan seterusnya. Ini sesuai dengan bunyi UU PA. Kemudian tahun 3 tahun kemudian diatur peraturan pemerintah sebagai juklaknya nomor 38 tahun 63 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik. Ini ada kalau misalkan mau di call di browsing ada semua SK Dirjen Transmigrasi ini pada zaman dulu tahun 67, 7 tahun setelah UU PA. Kemudian Peraturan Menteri Agama tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama ini memberikan peraturan bahwa Kementerian Agama berhak atas pembinaan terhadap lembaga-lembaga gereja, lembaga-lembaga keagamaan, namun di bawah Dirjen Bimas masing-masing. Untuk selanjutnya Menteri Agama juga mengatur dalam ini yang nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi badan keagamaan. Jadi hak milik yang diatur badan keagamaan ada beberapa akhirnya juga tidak bisa mendapatkan hak milik, tapi ini yang direkomendasi untuk yang hak milik. Kemudian ada peraturan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tentang pedoman pelaksanaan kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, mengerucutnya ke pendirian rumah ibadat. 2024 itu
ada penyempurnaan terhadap keputusan menteri ini untuk Badan Gereja Roma Katolik yang di wilayah Indonesia sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Di sana terdapat gereja-gereja mulai KWI sampai Sekasi sampai di bawahnya. Di samping itu sebenarnya gereja itu memiliki juga tarekat-tarekat hidup bakti. Nah, di luar gereja sebagai institusi tempat ibadah ada biarawan-biarawati yang membaktikan diri di dalam tarekat-tarekat. Kemudian daftar yang ada di dalam keputusan Menteri Agraria itu ditetapkan oleh Bimas Katolik dari Kementerian Agama. Di sana ada daftar-daftar gereja yang mana saja. Kemudian peraturan Menteri Agraria ini meliputi pelimpahan-pelimpahan kemarin yang sempat ganti-ganti. Next. Untuk gereja Katolik dan gereja Kristen atau Katolik pada dasarnya sama, berbeda di ketentuan bimasnya. Bimasnya menjadi bimas Kristen. Kemudian untuk dari Menteri Agrarianya ini mungkin sekarang masih satu-satu di setiap gereja satu-satu, tidak dalam bentuk umum semuanya di list di dalam keputusan tersebut. Jadi diberikan satu-satu kepada masing-masing sinodenya. Next. Bentuk badan hukum gereja Katolik dan gereja Kristen dan Katolik lainnya. Di dalam gereja Kristen dan gereja Katolik lainnya itu maksudnya gereja Katolik selain di Katolik Roma. Jadi di sana ada kemungkinan bentuknya tidak selalu gereja. Kalau dalam bentuk gereja, mereka akan mendapatkan SK dari Kementerian Agama. Setelah mereka melakukan ini, STDL dan STL, kemudian kemungkinan mereka akan juga ada yang berupa yayasan gereja, kadang perkumpulan gereja. Untuk yayasan dan perkumpulan sudah ada pengaturannya di Kementerian Hukum. Sedangkan gereja yang sudah mendapatkan STL atau SDTL, gereja tersebut diatur menurut ketentuan Kementerian Agama. Next. Dasar hukum keagamaan bebas nomor NIB. Oh ya, ini biasanya di dalam praktek di instansi pemerintah selalu diminta NIB karena semua pintu pengurusan perizinan dan pemilikan aset selalu dari NIB, dari OSS. Namun khusus untuk lembaga keagamaan ini sudah ada surat khusus bahwa untuk gereja Katolik bebas NIB, untuk gereja Kristen pada dasarnya sama akan bebas NIB sepanjang untuk gereja atau ibadah. Nah itu menyesuaikan, jadi NIB-nya diberikan satu-satu kepada masing-masing gereja yang berada di bawah PGI atau PGLI. Ini alurnya seandainya kita melakukan pengurusan, setelah kita sudah memahami semuanya yang berkaitan dengan dasar hukum gereja dan kedudukan tertinggi sebuah aset dalam gereja, pada saat kita mengajukan pengurusan misalkan di ATR BPN, dilengkapi akte itu kita semua sudah tahu ya bahwa kelengkapan sebuah badan itu legalitasnya ada anggaran dasar dan seterusnya. Kalau gereja Kristen biasanya tata dasar ya. Sesudah diajukan untuk seluruh objek-objek gereja biasanya dimintakan pengajuan akunnya dulu. Dulu pada waktu HTL itu bank-bank itu mengajukan akun. Terus
kalau yayasan dan perkumpulan begitu mereka klik di mitra mereka, itu diklik Ahu, mereka langsung keluar yayasannya. Karena ini badan gereja, kita memerlukan permohonan akun khusus untuk subjek sosial gereja. Nanti pengajuan akun dan lain sebagainya itu yang melaksanakan BPN akan meminta kelengkapan-kelengkapan. Jadi setelah diterbitkan akun sosial, sudah akun subjek sosialnya sudah terbit, baru kita boleh mengajukan dengan segala surat yang kita miliki yang berkaitan dengan akte notaris, legalitas dan lain sebagainya, mungkin persyaratan PPH, BPATB dan lain sebagainya nanti akan ditetapkan yang sudah seperti pekerjaan rutin, nanti ditetapkan surat rekomendasi perolehan hak milik. Jadi rekomendasi dari kantor setempat. Setelah itu mereka akan mengajukan K3PR non berusaha atau yang non NIB. Jadi mereka nggak akan klik untuk yang NIB berusaha, tapi mereka harus klik yang non NIB. Jadi K3PR-nya tanpa komitmen berusaha, bukan bersifat komersil. Sesudah semuanya lengkap, akun sudah bisa diklik, semuanya sudah bisa dilaksanakan. Izin-izin rekomendasinya sudah bisa dilaksanakan, kita bisa mendaftarkan akte, baik akte pelepasan, akte mungkin zaman-zaman dulu sudah punya petok D, akte jual beli dan lain sebagainya, mungkin dilanjutkan dengan kalau persyaratan petok D dan lain sebagainya, tanah negara harus pengukuran dan lain sebagainya. Kalau yang sudah sertifikat atau sertifikat elektronik, tinggal melaksanakan pelepasannya, kemudian diajukan. Setelah diajukan pelepasan, ada persetujuan rekomendasinya sudah diperoleh, semuanya sudah disetujui semua untuk perolehan hak milik. Mungkin dilengkapi pertek kalau diperlukan, kalau misalkan belum ada IMB, belum ada PKKPR atau yang mungkin zaman dulu punya AP dan lain sebagainya, itu kalau belum ada itu semua harus ada pertek. Ya, itu menyesuaikan zona-zona dari setiap kabupaten atau wilayah di zona tersebut memang sudah ada sudah terzona untuk perteknya atau belum. Permohonan SK melalui konstataring dan sebagainya itu dilalui semua seperti pada umumnya. Namun kekhususannya badan hukum ini khusus bisa memiliki hak milik sepanjang memang secara fisik memang sebuah bangunan gereja atau memang nanti itu memang diurus izin-izin untuk sebuah gereja. Pendaftaran SK pada umumnya sudah seperti biasa. Lalu penerbitan sertifikatnya bisa berupa balik nama dari sertifikat elektronik itu atau sertifikatnya baru dari awal sama sekali berdasarkan pemberian hak milik. Next. Akte yang diterima di dalam permohonan kita di ATR BPN atau mungkin dimanapun yang nanti berkaitan dengan kewenangan, semua perjanjian yang sudah dibuat sebelum peraturan baru ini ditetapkan. Kemudian akte pelepasan, penguasaan fisik dalam bentuk akte notaris, akte hibah misalkan sudah mendapatkan akte hibah PPAT pada masa-masa sebelum pelaksanaannya ini semua melaksanakan. Jadi ada yang hibah masih bisa dijalankan, ada yang di beberapa kota itu harus melepaskan, kemudian dimohonkan SK. Akte jual beli juga demikian. Kelengkapan ya, kelengkapan di sini salinan bukti kepemilikan itu bisa bukti kepemilikan salinan AJB, bisa sertifikat elektronik atau mungkin tanah negara, mungkin tanah peninggalan Belanda dan lain sebagainya. Ini salinan-salinan bukti kepemilikan keseluruhan yang sudah mungkin kita sudah ketahui jenis-jenisnya semua, legalitas, badan hukum, pemilik awal dan pemilik akhir. Nah, yang menjadi perbedaan itu surat penunjukan dari ATR BPN yang tadi sudah menjadi dasar hukum yang tadi di atas sudah kita sampaikan, kemudian identitas dan sebagainya, mungkin identitas itu diminta sampai NPWP, SK Bimas Katolik atau Bimas Kristen yang diberikan kepada masing-masing gereja. Ini next. Misalkan
di dalam legalitasnya badan hukum itu ada hal lain yang perlu dicantumkan, disampaikan keistimewaan masing-masing dari gereja kadang berbeda-beda. Ini tentang kode subjek sosial yang non-AHU yang tadi harus dimiliki oleh badan hukum gereja atau mungkin badan hukum yayasan yang belum disesuaikan ya. Kalau yayasan yang belum disesuaikan dianggap itu masih ngikut gereja-gereja yang lama, mungkin masih sticking jalannya yang lama, yang dia harus disesuaikan. Mereka bisa masuk ke yang AHU atau memilih ke yang nanti ke non-AHU. Jadi kode mitra di subjek sosial non-AHU itu kode identifikasi khusus yang diterbitkan untuk mendaftarkan aset tanah atas lembaga sosial keagamaan yang tidak terdaftar di database Kementerian Hukum dan HAM. Ini fungsinya ini untuk kunci ya, syarat dan kunci. Jadi untuk bisa klik akhirnya masuk ke dalam badan hukum. Tentang legalitas kelembagaan menggantikan surat status badan hukum, misalkan seperti PT, agar aset sosial keagamaan tetap sah di mata hukum ya. Ini ya sudah formalitas kita yang selalu kita usahakan, tapi bisa masuk di dalam aplikasi dan sistem KKP-nya BPN. Bila tidak bisa masuk, harus diurus surat-suratnya sehingga bisa terbit kode-kodenya ya. Ini tata cara untuk pengurusan akun subjek sosial. Nanti yang mengerjakan mereka apa yang diminta oleh kantor BPN seperti alamat, kop surat, nama lembaga sesuai dengan ini yang benar sesuai dengan SK yang diberikan oleh BEMAS masing-masing dan sesuai dengan ketetapan nomor telepon dan sebagainya, email aktif, karena nomor telepon ini akan dipakai atau email ini akan dipakai mereka apabila sertifikat-sertifikat sudah selesai, akan terkirim otomatis ke akun-akun mereka. Logo seperti biasa itu untuk ini karakteristik sebuah badan hukum masing-masing. Nama lembaga yang tercantum di sertifikat nanti sama persis dengan SK yang diberikan oleh masing-masing BIMAS. Ini. Kalau nama alternatif dalam sertifikat, pemegang sertifikat itu apabila biasanya ada yang dari zaman Belanda atau kata-kata asing, itu nanti menjadi tambahan alternatifnya. Ini. Sementara demikian, mari kita sambung dengan mungkin ada pertanyaan atau apa yang bisa ditambahkan dan diskusikan, karena yang secara teori-teori di sini dilaksanakannya di setiap daerah itu berbeda-beda. Ini kembali saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Tutut yang sudah memberikan materi buat kita semua. Ada rekan-rekan cukup jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Untuk sesi Ini kalau saya lihat ada pertanyaan dari Pak Sam ya. via chat ya, bisa dengan Chat. via chat atau Ini Pak Sam 1, saya baca cuma 1 nih via chat Oh ya. room. Sebenarnya prosedurnya itu sudah terjawab tadi ya. Saya tanya, boleh nggak langsung, nggak via chat? Monggo Bu. Bu hari ini. Ya, selamat sore. Terima kasih atas pencerahannya, luar biasa bagusnya ya. Saya mau menanyakan, saya pernah sekali mengurus surat untuk gereja, tapi memang pada saat itu adalah hibah. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika pembelinya adalah gereja, itu kan
di mana itu namanya? Di kita itu ada Muhammadiyah, NU, terus kemudian yayasan-yayasan. Nah, ketika itu nanti misalnya ada badan gereja, entah namanya apa begitu, setiap gereja kan berbeda-beda ya. Berarti itu nanti untuk eh, bahan-bahan legalitasnya itu apakah dari induannya dari gereja tersebut ataukah mungkin memang ada misalnya pusatnya begitu ya. Maksud saya pusat dari badan gereja tersebut. Apakah seperti itu atau bagaimana? Mungkin ada didelegasikan di dalam pengurusan misalnya di tingkat daerah misalnya atau di tingkat eh, cabangnya begitu. Apakah harus selalu di tingkat pusat seperti halnya di tingkatannya yang dimiliki keuskupan ya, itu seluruh aset itu teritorialnya itu meliputi hampir ini, tapi tidak selalu, hampir mirip dengan satu provinsi. Tapi tidak selalu. Misalkan eh, di Jawa Timur ini ada dua, Keuskupan Surabaya dan Keuskupan Malang gereja. Seluruh aset gereja, dari aset gereja yang paling kecil, misalkan sebuah kapel dan lain sebagainya, kecuali di SK SK-nya Bimas itu tersebut bahwa tidak keuskupan masing-masing dari keuskupan itu ada, misalkan di bawah keuskupan itu ada paroki, misalkan sebuah paroki disebutnya itu Badan Pengurus Gereja dan Dana Amal disingkat BPGDA. Kalau di dalam surat keputusan itu di dalam BPGDA itu juga tercantum, di sana boleh mengatasnamakan BPGDA. Kebetulan misalkan untuk keuskupan di Malang semuanya di atasnamakan keuskupan di Malang itu untuk seluruh Jawa Timur misalkan, hampir seluruh Jawa Timur. Kemudian yang di Surabaya Jawa Timur Timur, terus yang Surabaya Jawa Timur ke barat, Jawa Timur ke barat, yang Surabaya, seterusnya sampai di bawahnya. Begitu juga keuskupan-keuskupan lain di provinsi-provinsi lainnya. Bisa semuanya atas nama masing-masing tanah tersebut, letaknya di kota mana dan lain sebagainya. Jadi seluruh wilayah teritorial itu atas nama keuskupan. Kalau untuk gereja Kristen atau gereja Katolik lainnya yang selain Katolik Roma, itu atas nama badan hukumnya. Tergantung keputusan dari masing-masing. Beberapa masuk ke teori. Ini badan hukumnya sebuah gereja, tapi diatasnamakan sinodenya. Sinode itu sebuah, misalkan gereja GKI di Bromo atau gereja Gekin dan sebagainya. Itu di Malang, mereka menamakannya langsung gerejanya, Gereja Kristen Indonesia. Sinodanya tidak dipakai, tapi ada beberapa yang dipakai itu sinode gereja. Meskipun sebuah sinode itu sebuah person, tapi di dalam kebijakan mereka memang mereka punya sinode. Ada juga yang menetapkan sesuai dengan majelis masing-masing. Jadi misalkan ada majelis di kota A, kota B, kota C,
cuma untuk pasahnya di mana? Ada yang demikian. Jadi tentang pusat, kalau dari gerejanya mendelegasikan ini atas nama gereja yang memperolehnya juga di atas namakan. Jadi misalkan namanya Bromo, itu ada GGKI Bromo, GKI-nya pusat Bromo. It- eh, misalkan ada gereja yang menetapkan di atas namakan badan hukumnya, ya ditulis badan hukum. Kelengkapan mereka sama, akte, tata dasar, dan lain sebagainya sama. Jadi nomor Kementerian Agama, nomor masing-masing. Kalau mereka sudah melakukan STDL atau SDTL atau STL, mereka pasti mendapatkan nomor. Nah, nomor itu menentukan mereka itu ada di bawah PGI atau di bawah PGLI. Dan atau mereka menguasai, kalau mereka dua-duanya mereka memakai legalitas yang dari mana. Yang memilih sendiri, mereka legalitasnya sendiri, nomornya sendiri-sendiri. SK-nya dari Menteri Agama juga sendiri-sendiri. Nah, kelengkapan dari Bimas masing-masing itu atas nama sendiri-sendiri, berbeda dengan misalkan kalau gereja Katolik Roma SK-nya satu untuk seluruh Indonesia. Kalau yang gereja Kristen Katolik dan Katolik lainnya SK-nya satu kepada masing-masing badan-badan hukum ini. Nah, yang dipakai patokan BPN pasti SK yang diberikan tersebut untuk menentukan badan hukum yang mana, termasuk pihak yang tercantum di situ. Apabila itu pihaknya dinamakan sinode, ya BPN akan mengikuti yang itu. Ya. Kalau yang Muhammadiyah sama NU ya ini sama ya, ada penunjukan dan lain sebagainya. Yang kami juga pernah mengurus yang Muhammadiyah dan NU juga. Kira-kira ada kejelasan atau semakin tidak jelas ya? Bu Arini, Tanya lagi, maaf. Ya, Bu Retno. Apakah di sana untuk memberikan kepada secara cuma-cuma ya, karena ibadah begitu, penyebutannya apa? Dan memakai akte apa biasanya dengan PPAT? Apakah akte hibah itu atau mungkin ada ini lain juga ya? Apa namanya? Kalau itu. Hah? Ini langsung jawab atau? Ya, langsung dijawab aja Mbak. Oh ya. Kalau yang di Muslim kan mungkin ada PPAIW ya. Kalau kita pakai hukum perdata biasa, jadi akte hibah. Pada saat ini akte hibah, jual beli dan lain sebagainya untuk ATR yang sudah melaksanakan pelepasan itu dianggap sebagai pelepasan. Dianggap sudah cukup tidak membuat akte pelepasan lagi. Tapi kalau misalkan belum, dari akte-akte yang lama-lama itu mereka untuk dikuatkan lagi dengan pelepasan. Yang melepaskan sudah pemiliknya sendiri. Ini ikut KUH Perdata. Untuk pemberian cuma-cuma ke gereja ya. terima kasih. Demikian Bu Arini. Terima kasih. Sudah paham ya Bu Arini? Jadi intinya kan kembali bahwa bisa dengan akte notarial berupa akte pelepasan hak atau mungkin dengan akte PPAT. Cuma dengan peraturan yang terbaru, Mbak Tutut, apakah tetap harus pelepasan hak ya? Dengan berlakunya peraturan Kementerian ATR yang baru, Mbak Tutut. Ya, pelepasan hak itu paradigma berpikirnya ATR BPN itu jual beli itu juga pelepasan hak. Pelepasan hak dari pemilik awal kepada pemilik yang baru dianggap itu juga pelepasan hak. Namun kalau nanti mereka lebih strict lagi bahwa ini pelepasan hak yang sesungguhnya seperti kita memohonkan hak milik, ya mereka harus ditambah lagi.
pelepasan hak, yang melepaskan pemiliknya sendiri melepaskan kepada negara untuk dimohonkan hak milik. Jadi hak miliknya pribadi-pribadi, misalkan masih atas nama perseorangan itu dilepaskan, kemudian formalitasnya mereka melakukan penelitian survei stataring atau panitia-panitia itu dan lain sebagainya. Dari pelepasan diterbitkan SK. Cuma mungkin yang disasar itu setelah mereka ke lokasi, mungkin bukan sebuah gereja dan lain sebagainya, itu kemungkinan tidak dikabulkan untuk permohonan hak milik. Tapi kalau memang benar-benar gereja, pasti akan dikabulkan hak milik. Ya, mungkin saya menambahkan dari pengalaman saya, kalau dari Katolik kan jelas cuma satu ya. Ya, Ya, tetapi kalau dari Protestan atau Katolik Ortodok, itu kan mereka harus, jadi gampangannya gini, misalkan GKI itu setelah peraturan berlaku yang tahun 63, mereka langsung mengajukan permohonan supaya dianggap sebagai badan usaha yang bisa memiliki hak badan milik hukum. atas tanah. Ya, kemudian untuk gereja-gereja yang lain yang tadi disampaikan Mbak Tutut, pengalaman saya seperti yayasan gereja baptis. Gereja baptis itu apa namanya, anggaran dasarnya atau lembaga keagamaannya adalah bentuknya yayasan. Jadi yayasan ini harus mengajukan permohonan kepada Kementerian ATR, nanti dijawab keluar SK. SK itu dilampirkan pada saat pengajuan permohonan hak. Seperti itu ya Mbak Tutut ya, sehingga nanti bisa mendapatkan hak milik. Betul. Oke. Mm-mm. Rekan-rekan lain ada yang mau tanya atau ini ada dari chat room Mbak Tutut, dari Pak Hilario Bramantio, itu lembaga keagamaan yang boleh memiliki hak milik, apakah butuh surat keputusan? Mungkin tadi sudah saya jelaskan ya, atau sudah dijelaskan nama Bu Tutut ya. Jadi memang harus ada rekomendasi ya Bu, ada SK-nya ya, kalau memang tetap pengen hak milik ya. Ya, jangan ada yang Dari Pak Hilari sudah terjawab? makanya belum masuk dalam SKB. Hilario. Oh, Dari Pak Hilario sudah Pak Hilario terjawab. ini lembaga keagamaan apa? Katolik Roma, Kristen, atau bagaimana? Monggo Pak Hilario. Makanya Pak Hilario, apakah silakan dinyalakan nanti gerejanya. Hilario Bramantio. Kongregasi, Ibu, kongregasi apa Mbak? Katolik berarti ya? Ya, Katolik. Oh, Katolik. Oh ya, kongregasi. Ini kalau kongregasinya belum tercantum di SK yang terdaftar itu nanti mungkin 2 tahun lagi akan ada revisi, nanti diajukan ke Bimas untuk dimasukkan di SK tersebut. Jadi kalau sekarang sendiri, kalau dulu ini tetap ikut di yang 67 itu secara umum. Yang tahun 67 itu kan hanya diperbarui ditambah Koptari itu. Mungkin dari awal sampai akhir itu hampir mirip, hampir sama semua kewajibannya. Namun ada tambahan Koptari, terus sudah dispesifikasi semakin meruncing ke masing-masing kongregasi. Kalau yang 67 itu umum, kongregasi tarekat dalam bentuk apapun. Kalau yang sekarang kongregasinya itu ditulis, kalau tidak ditulis di situ BPN nggak melaksanakan. Nah, nanti ini 2025, rencananya 2027 akan ada revisi lagi siapa yang belum masuk ke dalam, yang belum membuat anggaran dasar dan belum masuk ke dalam list itu. Demikian Pak Hilario. Baik, terima kasih Ibu. Selamat Sama-sama. sore. Sama-sama dengan senang hati.
Ini ada suatu kehormatan nih, saya putus sebentar, ada Bu Mili dari notaris senior dan juga dosen UI. Bu Mili tadi saya lihat, ya ini Bu Mili Karmila. Terima kasih Bu Ya, Mili Karmila kehadirannya. ya Bu Mili, selamat sore. Ya, monggo, Mbak. Selanjutnya dari Bu Evelyn Hutape ya, gereja mau beli rumah hak milik, apakah butuh SK? Mungkin sudah terjawab tadi ya. Masih ada yang ditanyakan? Dari Bu Ini Evelyn. tergantung gerejanya itu Bu Heeh. Evelyn, Bu Tretno ya. Gereja apa? Gereja Katolik atau gereja lain? Kalau gereja lain, kalau sudah ada mungkin tahun 60-an dulu sudah punya, atau gereja baru sama sekali. Kalau baru harus ngurus STDL dan SK. HKBP Mbak. AJB-nya HKBP sudah sudah ada dilakukan. SK-nya sepertinya. Sudah ada mestinya ya. SK, tinggal minta ke majelis. Ya, minta salinan SK Kementerian Dalam Negerinya. Bisa memperoleh hak milik. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Tutut. Kalau AJB-nya telah dilakukan terlebih dahulu bagaimana? Serta-merta nanti di BPN nggak bisa balik nama kalau nggak dilampiri. Tapi kalau sudah ada ya memang sudah umum AJB-nya bisa dilaksanakan karena memang sudah punya SK penunjukan. Oke, dari Bu Evelyn. Ya cukup Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Evelyn. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Oh, sudah. Ini tadi Bu Evelyn sudah. Tidak membeli ruko Mbak, dari Amelia Trisnawati. Gereja Kristen hendak membeli ruko dari developer, sertifikat HGB atas nama developer. Bagaimana? Untuk mengetahui apakah masih berwenang atau tidak ya, melihat anggaran dasarnya gereja ya. Diminta, diminta yang terbaru, perubahan-perubahannya. Iya, bisa. Pemateri. Apa sebaiknya yang dibuat? AJB atau pelepasan, atau AJB dan pelepasan? Aktenya Bu Tutut. Kalau dari PT masih HGB, PT kan selalu masih HGB. Itu bisa dibuat AJB atau dibuat pelepasan sama saja. Kalau sudah HGB, yang agak kesulitan kalau nanti dari HGB yang sudah dibalik nama itu mau dijadikan hak milik Kristen tersebut untuk perubahan menjadi hak milik. Nanti akan mengalami ini proses yang sama seperti ini. Jadi HGB-nya itu juga dilepaskan. Sesudah itu, meskipun sudah atas nama dirinya gereja sendiri ya, dilepaskan kemudian diajukan hak milik. Dimohonkan kembali dengan hak milik. Atau mungkin langsung bisa pelepasan, terus diajukan permohonan, disertakan persyaratan tadi ya, bisa ya? Seluruhnya. Ya, kalau mau seperti itu kan tidak. Nanti kalau biasanya sih saya kalau tentang gereja hitung-hitungan hemat-hematan yang mana. BTP-nya ya? Ya, hemat-hematan yang mana. Kalau misalkan lebih hemat yang balik nama, sudah nihil dan sebagainya. Nanti kalau pas pelepasan ada perubahan peraturan menjadi ini. Tidak nihil karena di ruko itu izinnya gereja dan lain sebagainya kan berbeda ya. Apakah sudah ada izin IMB-nya dan lain sebagainya yang harus direvisi menjadi
menjadi tempat ibadah, dari rumah dan toko menjadi tempat ibadah. Ini demikian ya, Bu Lina. Bu Evelyn, Bu Amelia. Oh ya, Iya, Mbak Amelia, sorry. Mbak Amelia sudah paham? iya. Ini tadi ada yang satu tadi. Ya, Satu new. Oke, sudah. Baik Ibu, terima kasih dari Notaris Amelia Trisnawati. iya. Mungkin Ini ada rekan-rekan lain? akun terlebih dahulu Mm-mm. dari Bu Lina ya. Dari Bu Lina, maaf. Oh ya, gereja membuat akun itu. Akun terlebih dahulu itu akun di webnya BPN atau itu akunnya di webnya BPN ya. Jadi kita memberikan data-datanya nanti ini Bu Lina di kota ya. Itu nanti diberikan ke Mas Luki yang membuatkan. BPN Kota Malang. Bu Lina ini BPN Kota Malang atau kabupaten bikinkan. Oh boleh sama Mas. Oh, kabupaten berubah sekarang saya lupa. Dimasukkan aja di bagian informasi, nanti sama informasi langsung ditindaklanjuti. Kabupaten. Cuma pusatnya lembaga itu ada di mana ya Bu Lina? Oh, Ya, ternyata. tergantung pusatnya misalkan gerejanya pusatnya di Jakarta, akunnya dibuat di Jakarta. Kalau pusatnya ada di Surabaya, dibuatnya di BPN Surabaya. Oke, oke. Baik, rekan-rekan yang lain, ada yang mau disampaikan atau mungkin ditanyakan atau mungkin ada masukan? Mungkin Bu Mili atau tambahan ya? Monggo, tadi materi Kapital Selektor sudah di-share di chat room. Silakan rekan-rekan nanti bisa membuka dan menyimpan. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan lagi dari rekan-rekan lainnya? Tidak ada ya? Pesertanya banyak loh, 74. Yang bertanya kok cuma berapa tadi? Oke, Mbak Tutut, Ya, sudah nggak ada yang mau bertanya? ini mungkin Pak Dokter Miando bisa sama Bu Mili mau memberikan pencerahan lagi ya untuk kita-kita yang muda. Mungkin Monggo waktu saya serahkan ke Pak Miando sama Bu Mili dengan senang hati. Kita akan belajar banyak dari beliau yang lebih senior. Waktu dan tempat saya berikan. Ya, Bu Retno, selamat sore. Mohon maaf mau menyampaikan Bapak Dr. Miandonya masih realisasi. Baik. Izin Mungkin Ibu Retno. ya monggo. Ya, selamat sore Ibu Maria Margareta Tutut yang luar biasa menyampaikan tentang materi gereja yang kami sendiri masih awam sekali. Selamat sore untuk Ibu Moderator dan rekan-rekan semua. Saya ingin bertanya secara umum karena tidak tahu ya.
siapa yang berwenang Ibu Tutut untuk mengambil keputusan terkait dengan pembelian, penjualan, atau pemanfaatan aset gereja? Itu yang pertama. Lalu siapa yang mengawasi? Apakah ada pengawasannya? Lalu apakah jemaat mengetahui aset-aset yang dimiliki gereja? Apakah di-share begitu? Itu yang ingin kami ketahui sementara ini. Itu Bu Tutut, Ibu Moderator, Ibu Retno, terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab sama Bu Tutut. Ya, terima kasih Siapa yang- Dr. Ella. Ini tentang pemanfaatan, pengawasan, penjualan, dan sebagainya biasanya ada di dalam anggaran dasar. Di dalam tugas dan wewenang Dewan Pengurus masing-masing. Jadi untuk pemanfaatan biasanya diserahkan ke pengurus, itu biasanya karena ini untuk hal yang krusial, itu selalu dengan tanda tangan dalam notulen lengkap rapat pengurus, bukan notulen rapat, tapi rapat lengkap. Biasanya di banyak anggaran dasar demikian. Nah, untuk pengawasan atau apakah jemaat mengetahui aset gereja itu biasanya hampir semuanya itu mengetahui, cuma mereka hanya menjaga, memanfaatkan, tidak berwenang terhadap ini akan dikelola seperti apa dan lain sebagainya. Cuma segala hal yang dilakukan pasti hanya bisa dijalankan untuk maksud dan tujuannya gereja tersebut. Jadi perisai mereka hanya di persetujuan lengkapnya seluruh pengurus tersebut. Nah, itu diatur di anggaran dasar masing-masing. Kalau di anggaran dasarnya memerlukan rapat-rapat lain yang kita harus mengikuti apa yang tercantum di dalam anggaran dasar tersebut. Ya, misalkan ada jual beli itu berdasarkan persetujuan pembina dan lain sebagainya. Nah, kan namanya ya Dewan Dewan, Anak ya. Baik Ibu, Dewan sudah Iman. jelas. Ya, Terima kasih Ibu Tutut atas. ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kalau di gereja mungkin lebih melihat ke anggaran dasarnya dari gereja masing-masing ya, Mbak Ya, Tutut iya. ya. Mungkin GKI punya anggaran dasar seperti apa, Yayasan Baptis Indonesia atau Gereja Baptis punya yayasan seperti apa, W punya. Lah, itu pasti ada anggaran dasar dan itu harus dibaca juga kalau nanti kita akan ajukan mereka untuk bisa mendapatkan status hak milik. Mungkin Bu Fatulaila cukup? Ada yang mau Cukup ditanyakan jelas lagi? Ibu. Cukup. Ini ada Ibu Erika yang angkat, yang raise hand. Ya. Saya sudah. Kenal semuanya, saya peserta jauh dari kota Samarinda. Luar biasa. Tangan. Gereja. Saya ada kendala sedikit berkaitan dengan BPN. Jadi, saya mengurus anak gereja Katolik di bawah kongregasi. Kongregasi baru membuka misinya di Kalimantan Timur, di Samarinda, dan membeli tanah pertanian dan non-pertanian di dalam sertifikat. Lalu dalam prosesnya semua kelengkapan sebagaimana yang Ibu paparkan sudah lengkap, pajak dan lain-lain sudah, ternyata terkendala di sistem BPN itu bahwa di aplikasi online itu harus mengisi domisili dari pihak penerima kuasa atau dari pembeli ini, wilayahnya harus satu kelurahan setempat. Ya. Nah, sementara penerima kuasa ini seorang suster itu berkata
KTP di luar ringan. Alasannya karena aplikasi. Kami sudah menyampaikan juga beberapa argumen tentang tanah gereja. Pada prinsipnya tidak keberatan dengan permohonan itu, tetapi by sistemnya itu NIK-nya itu terbaca eh, terbaca di luar gitu kan. Jadi harus diganti seniorkan yang di sana ada pengalaman serupa. Mungkin bisa jadi masukan kami. Kami sudah mengunjungi Dinas PU Kota. Mereka tidak juga keberatan mengenai permohonan itu karena memang diatur di peraturan wali kota. Kemudian fungsinya pun tidak dirubah, jadi tidak masalah bagi PUPR yang menjadi kendala di BPN. Mungkin itu saja petunjuk, siapa tahu ada pengalaman. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya. Terima kasih Ibu Erika. Jadi statusnya pertanian, tapi penerima kuasanya KTP-nya ya, domisilinya di luar wilayah ya. Di luar wilayah, ya. Ya, tapi pengajuannya untuk tanah gereja di lokasi setempat ya. Iya, sudah ada SK dari Bimas mengenai lokasinya, kemudian kongregasi sudah. Ini kami sampaikan, tapi sedang kami konsultasi ya. Lagi, awalnya ditolak, suruh ganti KTP, tapi Nggak kami perlu tetap ya. usahakan ya. Oke, Mbak Tutut mungkin bisa langsung dijawab. Ya. Nanti atas nama Badan Hukum. Badan Hukum ya. Ya, Badan Hukum sudah mendapat rekomendasi dari Bapak Uskup tentang domisili di Keuskupan Kota Samarinda. Anggaran dasar dan lain sebagainya sudah masuk dalam penunjukan ya. Sudah. Sudah berarti ini sudah semuanya sudah lengkap. Jadi konsentrasinya di pertaniannya. Yang non pertaniannya sudah berhasil. Di sertifikat itu pertanian garis miring non pertanian. Jadi satu sertifikat itu pertanian non pertanian itu yang kegalauan tersendiri di instansi kita itu. Pertanian. Tapi dari wali kota tidak ada masalah sebenarnya. Nah di BPN mungkin lebih ke aplikasi itu. Aplikasi online-nya itu harus semacam ada wilayah setempat begitu ya NIK-nya. Karena sekarang berurusan perpajakan ini ada NIK itu kan terbaca nomor induk KTP kependudukan. Jadi permintaannya itu karena korelasi absente atau korelasi apa ya, karena kalau NIK pimpinan itu ini sih meskipun tanah kosong sejauh ini sebelum peraturan perubahan-perubahan yang baru ini, sejauh ini pimpinan itu ada di mana saja itu bisa. Memang karena ketidakseragaman kantah-kantah masing-masing untuk menjalankan ini hal-hal yang berkaitan dengan tanah gereja atau kongregasi ini jadi tergantung dari masing-masing pejabatnya ya. Iya. Karena kalau di sistem hampir semua ini pimpinan ini KTP-nya tidak selalu di lokasi-lokasi dan betul, dan tidak ada permasalahan dari sistem karena kan dilampiri kalau pemanfaatannya tidak berubah, pemanfaatannya pakai yang non pertanian atau jadi kan harus ada argumentasi dari di lapangannya itu ada tanam tumbuh tentang pertaniannya atau lebih terkonsentrasi ke non pertaniannya. Nah, harusnya minta direvisi dulu zonanya. Jangan sampai nanti tiba-tiba kalau di sini kan banyak terjadi. Dulu tanah-tanah itu perumahan dan sudah ada rumahnya, tiba-tiba sampingnya LSD. Di sini banyak terjadi demikian. Nah, ketika LSD kan harus merubah berbagai biaya dan lain. Nah, ini harusnya dari sana direvisi dulu ya. Yang pertanian dan non pertanian agar tidak memberatkan tentang identitas
pimpinan, Dewan Pimpinan masing-masing. Baik. Ya, Ibu, terima kasih atas pencerahannya karena memang kalau menurut kami pun dia mengikuti wadah hukum. Jadi sebenarnya tetapi argumentasi juga bahwa karena mengelola suatu kawasan ada di tempat itu harus standby di situ untuk mengelolanya begitu kan. Jadi memang masuk juga argumen di beberapa kabupaten yang kami urus memang suster ditempatkan sesuai dengan domisili setempat, berubah KTP. Tapi karena ini kota sama kota ya, ibu kota provinsi, kami kira ya mungkin coba nanti kami kalau seperti itu kami akan soundingkan lagi secara internal mungkin ada peraturan kebijakan yang di luar sistem digital itu. Karena sekarang katanya nggak bisa kebaca, Bu. Seperti itu. Jadi, oh iya. Oke, itu, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Erika, terima kasih Bu Cucu. Bu Sylvia, Ya, Karyani. ini Bu Sylvia ada pertanyaan. Bisa nggak ikut PTSL? Ya, kebetulan banyak tanah gereja yang kapan hari ikut PTSL itu bisa. Bisa berarti ya. Bisa, kebetulan ada yang bisa. Ya ini sama juga ya di setiap daerah memahaminya berbeda-beda. Banyak yang khusus gereja ya dan itu hak milik itu sebagian besar bisa. Mungkin di daerah lain mereka pemahamannya berbeda juga ada yang tidak bisa. Tapi kebetulan yang kemarin PTSL terjadi itu banyak yang sudah jadi semua. Bisa ya. Iya, Dari Dr. Miando, Hendres, masih. iya. Monggo Pak Dokter, waktu saya sampaikan. Mohon maaf Bu, saya staf Oh Pak. ya, stafnya ya. Nggak apa-apa. Saya cuma mau menambahkan tentang organisasi gereja saja, karena kebetulan saya juga berkecimpung di salah satu gereja Kristen atau gereja Protestan yang besar di Indonesia. Jadi terkait pertanyaan Ibu Fatul Laila tadi yang mewakili gereja untuk penandatanganan atau memang ada beberapa gereja yang sudah memiliki struktur organisasi yang sangat rapi. Jadi seperti GPIB, GKI, atau GKJW itu mereka memiliki yang disebut tadi sinode. Mungkin saya bahasakan secara umum kalau misalnya di perbankan itu sinode itu adalah kantor pusat. Nah, dari kantor pusat itu gereja itu ada yang memiliki seperti bank itu kantor cabang misalnya. Itu kami sebut dengan gereja Indo. Dan dari gereja Indo itu juga akan melahirkan eh, cabang pembantu kalau istilah di bank itu kita sebut dengan pospelkes atau pepantan itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Maria. Nah, kalau misalnya kita mengurusi tentang gereja-gereja seperti GPIB, GKI atau GKJW yang sudah terstruktur rapi, di dalam gereja tersebut sudah memiliki pengurus, begitu Ibu Fatul Laila ya. Jadi pengurus-pengurus tersebut akan dipilih dengan masa tugas berbatas waktu, misalnya antara 2,5 atau sampai 5 tahun, dan bahkan pendeta yang ditempatkan di situ pun juga ada SK penempatannya begitu. Untuk gereja-gereja yang sudah terstruktur rapi organisasinya seperti itu, Bu. Saya menambahkan saja apabila nanti mungkin akan menghadapi pengurusan terkait gereja-gereja seperti ini. Jadi memang kalau untuk gereja memang harus dilihat dulu jenis gerejanya itu apa seperti itu karena memang tidak semua gereja sama meskipun kami sama-sama penganut Kristen tapi tidak semua gereja dengan manajemen atau organisasi yang sama seperti itu Bu. Terima kasih. Makasih Ibu, sudah jelas sekali. Makasih jawabannya. Ada yang lainnya, Mbak Erika tadi sudah, Mbak Silvi sudah terjawab. Saya kok nggak bisa melihat apakah ada peserta lain yang mau bertanya atau raise hand ya? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, waktu saya kembalikan kepada bagaimana ini? Kita lanjut. Bu Tutut mau mungkin apa ya kesimpulan ya? Atau ada pertanyaan lain yang bisa disimpulkan?
Closing statement dari Mbak Tutut. Closing statement Mbak Tutut. Apa ya closing statement-nya ya? Saya tidak terbiasa. Secara Saya garis besar wakilkan aja. Buket. Saya wakilkan Buket. Enggak, jangan, ini terkait dengan gereja, saya tidak tahu, saya mengais ilmu di sini. Oh, Bu Elmi, mungkin ada tambahan dari Iya, Bu boleh. Elmi. Bu Barangkali Elmi, ada ya, tambahan? yang saya perlu ketahui apa permasalahan di lapangan bersertifikat maupun sudah bersertifikat, mungkin apa? Kalau misalnya di wakaf itu ada yang belum persetujuan misalnya, ternyata di di belakang hari ternyata jadi masalah. Barangkali kalau dari tanah gereja itu biasanya apa yang mendominasi terkait masalah-masalah di lapangan? Mungkin apa yang kendalanya gitu ya? Sambil closing statement. Monggo terserah ya. Ini kalau di lapangan beberapa Mbak Elmi sebenarnya mau sharing karena mungkin ada perbedaan antara yang dialami di lapangan Mbak Elmi atau teman-teman yang lainnya itu ini untuk mengurus di gereja. Kalau di lapangan itu biasanya itu berkaitan dengan sertifikatnya karena sertifikatnya itu sudah lama-lama, tapi bukan dengan badan hukumnya. Karena pekerjaan, kalau sertifikat kan itu masalah berbeda ya, bukan dengan badan hukumnya. Sertifikat yang lama-lama itu karena kadang itu sudah digabung pembangunannya juga misalkan lapangan parkirannya itu juga sudah jadi satu. Sertifikat kecil-kecil itu batasnya kita tidak tahu. Hal-hal yang berkaitan dengan sertifikat yang seperti itu. Cuma kalau berhubungan bahwa ini tidak bisa dan seperti Bu Erika, permasalahan Bu Erika ini memang belum terjadi di Malang Raya atau mungkin di kota-kota sebagian Jawa Timur belum banyak terjadi. Karena mereka masih berpatokan dengan badan hukum bisa di mana saja. Meskipun itu mungkin tanahnya itu konservasi alam, di sana kan banyak tanah-tanah konservasi alam, mungkin tanahnya tanah pertanian dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami masalah. Kebetulan mungkin pas ini ya, karena sudah terbiasa template-nya begitu, mereka ya melaksanakannya sesuai dengan template jadi saja sih selama ini. Karena memang secara fisik di lapangan juga sebuah gereja biasanya tidak banyak pertanyaan. Kecuali kalau memang bukan sebuah gereja itu di lapangan biasanya banyak pernyataan-pernyataan yang harus dilengkapi. Misalkan kalau non pertanian dalam waktu ini pemilikan itu tidak akan menelantarkan demikian. Karena kalau ditelantarkan akan menjadi objek land reform itu sudah umum hal yang demikian. Bu Elmi, mungkin apakah masih mengikuti Zoom? Masih serius. Hilang ya? Tadi Bu Elmi di kantor pertanahan tadi. Bu Elmi lagi seru, Bu Elmi lagi seru. Oh, Iya. masih seru, beliaunya Ya, masih seru. Tadi kan mau menambahkan. Oke, rekan-rekan lain mungkin ada yang mau menambahkan? Ada pertanyaan lain? Itu ada yang raise hand. Bu Mili Karmila? Ya, selamat sore. Saya cuma mau menegaskan, bisa dengar suara saya? Bisa pemilih. Bahwa badan-badan hukum gereja yang bermacam-macam itu pun mempunyai kesulitan kadang-kadang karena penggunaan lahannya. Misalnya mereka membangun gereja tapi juga mempunyai lahan parkir, mempunyai gedung-gedung untuk kegiatan. Kalau kita mau mempergunakan menjadi tanah semuanya jadi memperoleh tanah status hak milik, seringkali mereka persoalkan, loh ini kok maunya dipakai buat gereja tapi kok ini gedung-gedung pendampingnya. Apakah itu masih dimungkinkan? Tapi yang saya tahu kalau misalnya untuk pembangunan gedung sekolah, mereka nggak akan berikan tanah dengan sertifikat hak milik. Karena nanti dikeluarkannya ini penggunaannya bukan untuk gereja katanya. Betulkah begitu? Kemudian saya mau pertanyakan juga,
memang tadi disebut gereja-gereja Protestan yang besar-besar itu sudah rapih. Tapi gereja-gereja yang kecil-kecil seringkali tidak punya anggaran dasar yang tegas. Dan juga kalau gereja-gereja Protestan itu barangkali mestinya minta bantuan pada Bimas Kristen. Kalau yang Katolik kan kepada Bimas Katolik untuk mendapatkan SK-SK bahwa gereja mereka disebut juga memperoleh tanah dengan sertifikat hak milik. Nah ini saya kira banyak yang nggak tahu kalau gereja-gereja Protestan, karena gerejanya kecil-kecil ya. Nah maka mesti didaftarkan di Bimas Kristen, di Kementerian Agama. Nah, mungkin Mbak Tutut ini bisa membantu juga bagaimana mencari jalan keluar untuk permohonan hak-hak tanah yang penggunaannya seperti tadi saya katakan. Ada yang buat gereja sebagian besar, ada yang buat parkirnya, ada yang buat kegiatan-kegiatan. Apakah bisa disatukan menjadi hak milik, sertifikat hak milik gitu? Silakan, terima kasih. Mbak Tutut ini baik sekali, saya bersenang hati bahwa ada kegiatan seperti ini bisa mencerahkan banyak orang. Terima kasih Bu Mili Karmila atas partisipasinya. Monggo Mbak Tutut. Terima kasih Bu Mili. Ini untuk yang kebetulan Badan Hukum Gereja yang memiliki kesulitan tentang lahannya, apakah sertifikatnya itu memang berbeda-beda atau memang jadi satu sertifikat? Atau pembeliannya dulu berbeda-beda juga. Ini kalau selama ini terjadi hal itu banyak terjadi untuk penentuan pajak. Untuk penentuan pajaknya itu dibebaskan atau tidak dibebaskan sebagian. Tapi untuk di BPN sepanjang ini saya tidak pernah punya pengalaman bahwa satu lingkungan gereja meliputi lahan parkir dan lain sebagainya dalam satu kesatuan itu dipisah-pisah. Jadi meskipun di sana ada gedung serbaguna dan lain sebagainya, karena lahannya itu dalam satu hamparan, selama ini dikabulkan dalam bentuk hak milik. Kami kurang mengetahui dalam perkembangannya di masa depan kalau mereka lebih strik karena melihat citra satelit atau melihat di lapangan ingin memisahkan dan minta dipecah dan lain sebagainya. Di masa depan kami kurang tahu kalau untuk yang di lingkungan di sini ya, ke Jawa Timur, ke Jawa Timur di sini. Saya boleh tambahkan salah satu contoh. Ya. Di Jawa Tengah misalnya ya, ada suatu biara yang besar yang punya kegiatan juga perkebunan. Mereka persoalkan, ini bagian yang hanya daerah sekitar gerejanya bisa menjadi hak milik, tetapi sebagian lebih dari sekian ribu meter nggak bisa menjadi hak milik karena tanah kebun. Berarti mesti mintanya HGU. Kalau HGU kan mintanya mesti pakai PT ya, kalau nggak salah. Kalau badan hukum seperti PT. Ya, badan hukum komersial. Itu kesulitannya. Mereka mau memperjuangkan supaya bisa jadi hak milik juga, karena di situ banyak kebun dan pertanian, gitu kan. Ini untuk Gedono ya, gantung BPN-nya. Ya, dia bukannya kota besar ya, apa ya, kabupaten kali ya. Itu yang Gedono ini ya Bu Mili ya. Sekitar situ. Sekitarnya Gedono ya, iya. Ya, ini terapis. Gedono ini memang kita sedang berjuang untuk itu. Karena pada dasarnya bisa dilampirkan di sana seluruh penghasilan dari kehidupan yang mereka nilai komersil itu untuk menopang seluruh kegiatan yang tidak dibiayai oleh negara dan tidak bisa dibiayai oleh sumbangan-sumbangan saja. Jadi kongregasi harus mempunyai sejenis pekerjaan ini ya yang bisa menopang dana abadi mereka, karena generasi-generasi selanjutnya juga memerlukan ini yang tidak bisa ditopang. Kita mengandalkan dari sumbangan saja. Ini sedang diperjuangkan ya Bu Mili. Bagus. Iya. Perjuangkan untuk jadi hak milik. Hak milik, ya. Tapi kalau yang
sudah mereka sudah ada sebagian itu memang benar-benar kita pisahkan di PT. Jadi nanti untuk penelitian pajak dan sebagainya mereka konsentrasi di PT-nya. Kalau untuk kongregasi tidak akan diterapkan sama dengan PT yang mengelola karena memang hasilnya agak besar dan kebetulan yang membeli juga ke ini dalam jumlah besar. Jadi mereka meminta pajak dari itu. Minta pajak dan karena ada pajaknya tidak bisa dianggap tidak bisa hak milik. Namun dari seluruh operasional dan sirkulasi perpajakan dan uang-uang yang masuk itu semuanya tidak dipakai untuk memperkaya, mungkin untuk memperkaya anggota, salah satu anggota, tapi memang untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, untuk menopang kegiatan mereka itu. Karena juga tidak 100% bisa ditopang oleh pemerintah. Jadi harus ada usaha-usaha itu dan semuanya dilaksanakan bukan oleh profesional yang ini, tapi juga oleh anggota sendiri untuk kehidupan sehari-hari mereka. Itu. Semoga ini di perjuangannya nanti bisa berhasil. Karena harus memerlukan argumen-argumen sehingga mereka bisa menerima. Oke, terima Demikian. kasih. Hmm. Saya mungkin menambahkan pengalaman saya di Kota Batu. Saya pernah menguruskan Yayasan Baptis itu dipakai untuk tempat ibadah. Kebetulan luasnya luas sekali, 4.000. Justru yang ditolak itu BPHTB-nya, mereka Bapenda menolak untuk 0. Karena mereka menganggap bahwa nggak mungkin gereja seluas itu. Tetapi dengan cara kita mungkin menyampaikan gimana caranya menerangkan, sehingga akhirnya BPHTB tetap tidak harus bayar. Oke, lanjut, kita tetap harus semangat untuk menolong gereja-gereja karena memang dipakai untuk kegiatan sosial keagamaan. Ada dari Mbak Watu Laira lagi, apakah boleh kepemilikan tanah gereja menggunakan atas nama pendeta atau nama pastor? Nah. Oh, Nggak iya. boleh. Ini, Bu Ella, ini gini, kemungkinan ini langsung ya Bu Retno. Ya, langsung monggo. Ya. Bu Ella, ini kemungkinan itu pemilikan lama atau pemilikan baru. Ada banyak kemungkinan kenapa ditempuh atas nama pendeta atau cuma kalau masih atas nama pendeta murni dan selama-lamanya tentu tidak boleh. Ada kemungkinan belum mendapatkan penunjukan, tapi memang sudah diperlukan gerejanya. Jadi sesudah mungkin mereka mendapatkan SK nomor gereja dan lain sebagainya, lalu mendapatkan SK penunjukan, mereka nanti mungkin akan dibalik nama menjadi gereja. Atas nama gereja yang sudah bernomor legalitasnya sudah lengkap. Kalau legalitasnya belum lengkap, ditolak di BPN karena tidak bisa hak milik. Turun HGB boleh. Cuma nanti ketika sudah balik nama kayak yang tadi HGB-nya sudah selesai, baru dimohonkan dengan kelengkapannya menjadi hak milik. Terus kalau atas nama pastor, ya kemungkinan karena alasan tersebut. Tapi kalau atas nama, sekarang ada pastor. Pastornya itu Katolik dalam kapasitas pertanyaannya Bu Ella ya. Kalau Kristen kita sepakat Kristen dengan pendeta, kalau pastor Katolik. Kalau pastor itu pasti di dalamnya sesudah atas nama pastor ada lampirannya. Karena seorang pastor ketika dia mengucapkan kaul menjadi pastor, dia itu harus siap apapun dia mendapatkan hadiah dan lain sebagainya, siap hidup miskin. Jadi seluruh mungkin aset dan lain sebagainya, baik aset bergerak atau tidak bergerak, ketika dia tidak lagi menjabat di situ atau dia mungkin meninggal dan lain sebagainya, itu otomatis menjadi milik gereja. Karena dari ketentuan KHK-nya sudah diatur jelas. Jadi seluruh pastor semuanya tidak mungkin atas nama pastor dengan pembelian uang gereja tapi menjadi miliknya pastor. Pasti itu nanti akan kembali ke gereja setelah atas nama. Kalau zaman sekarang mungkin sudah nggak ada lagi yang atas nama pastor ya. Mungkin karena kan sudah ada penunjukan sebuah gereja Katolik itu sudah jelas. Tarekat juga sudah jelas. Itu hanya mungkin terkecuali yang lama-lama dulu karena belum ada peraturan dan legalitas yang terbit,
atau mungkin sudah ada legatus yang terbit, tapi pemahaman masing-masing daerah beda-beda. Daerah ini oke, daerah lain tidak oke. Mungkin terpaksa, mungkin karena kebutuhan yang mendesak atas nama pastor. Tapi biasanya itu sudah langsung dilampiri pernyataan bahwa ini bukan milik saya, tapi milik gereja. Nanti akan diserahkan kepada kita. Bahkan kalau seorang pastor meninggal tiba-tiba sudah terlanjur atas nama pastor, besoknya pastornya meninggal. Itu otomatis itu sudah menjadi miliknya gereja. Meskipun dia belum sempat tanda tangan ini bukan milik saya, itu otomatis karena sejak dia menjadi pastor, dia tidak mempunyai apa-apa, semuanya itu hanya atas nama ini. Boleh saya tambahkan, Mbak Tutut, Betul, yang ya, barusan mari. ini? Banyak yang masih memakai nama pribadi dan ketika meninggal belum sempat membuat wasiat kah, belum sempat menyatakan pernyataan bukan milik saya, dan menimbulkan kesulitan-kesulitan karena ketika mau diurus keluarga diminta persetujuan bahwa ini memang bukan milik pribadi si pastor atau si pendeta. Nah, ini akibatnya belum tentu semua ahli waris setuju. Maka karena itu sebaiknya dihindari memakai nama-nama perorangan. Dan kalau memang betul masih ada yang nama perorangan, kalau kongregasi atau tarekat, sebaiknya memang mereka melepaskan hak dengan cara membuat wasiat kepada kongregasinya. Nggak cukup dengan pernyataan. Sebab itu pun nanti prakteknya belum tentu langsung diokekan oleh pihak yang berwenang, karena masih diminta pernyataan dari betul nih keluarga setuju kalau Bapak Pastor ini mewasiatkan demikian. Jadi mencegah kesulitan-kesulitan demikian, sebaiknya dianjurkan jangan pakai nama pribadi. Jangan mengatasnamakan tanah gereja kepada nama pribadi. Mungkin untuk praktis mula-mula atau untuk cepat mengurusnya mudah, tapi akibatnya memperbaikinya membutuhkan waktu lama dan biaya lagi kan. Gitu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mili. Ada pertanyaan terakhir? Kita sampai jam berapa ya? Akan mengurus? Jam 5. Jam 5 ya, jadi masih ada waktu 2 menit. Oh ya, Mbak Pertanyaan Santi. terakhir dari Mbak Santi. Santi, ya. Tukar menukar boleh nggak? Ditukar dengan uang boleh itu. Tukar. Jadi Ini gereja ditukar Mbak dengan uang Santi, pribadi. semestinya memang sebelum tukar menukar ini dilaksanakan mesti banyak rapat-rapat untuk ini ya, keperluan mendesak terhadap tukar menukar tersebut. Jadi bukan tukar menukar yang tidak ada nilai bagi gereja. Mungkin ada keperluan mendesak seperti itu sehingga dewan memutuskan untuk tukar menukar tanah itu bisa, tapi kan tidak menghilangkan nilai aset yang sebenarnya milik gereja. Jadi sebenarnya jual beli, tapi karena tidak ada peredaran uang, jadi memang terjadi tukar menukar. Tapi sebelum tukar menukar itu dijalankan, pasti ini dewan harus banyak pertimbangan dan banyak rapat ya, sehingga mereka secara lengkap menyetujui terjadinya tukar menukar tersebut. Ya. Tapi kalau aktenya tukar menukar dengan ini, apakah itu terjadi kesalahan ini ya? Kesalahan nama atau bagaimana gitu sehingga miliknya si A harus ditukar jadi miliknya gereja. Biasanya kalau terjadi kesalahan nama baru terjadi tukar menukar ya. Atau memang ada kesepakatan tersendiri dari si A itu memang mau menukar tanahnya dengan gereja. Pada dasarnya bisa saja sepanjang tidak ada kerugian apapun bagi gereja ya. Jadi pasti ada nilai-nilai yang diperhitungkan oleh dewan pimpinan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Begitu Mbak Santi.
Terakhir ada Bu Silvi untuk Kira-kira PPH. apa Mbak Santi, demikian oh ya Mbak yang Santi cukup. dimaksudkan atau Mbak Santi masih on. Iya, selamat sore Mbak Bu Tutut, Bu Retno. Mbak Santi? Oh, syukur ya. Terkait dengan tukar menukar itu kebetulan yang memang kemarin kan sempat ada rapat dengan tim BPGDA. Kemudian itu ada rencana memang wacana masih wacana saja bahwa mungkin terkait dengan lokasi nggih. Jadi kayak yang milik gereja ini terlalu istilahnya terlalu beragam. Jadi misalnya satu peta itu ada tanah pertanian, tanah non pertanian, dan itu lokasinya itu acak begitu. Nah, kemudian karena di dalam rapat itu ada ide lah muncul begitu bahwa ini ada nih lokasi di dekatnya sini, misalnya di dekatnya tanah-tanah gereja itu miliknya si A. Nah, itu gimana kalau misalnya tukar menukar ya pasti tentu pasti ada selisih harga dan segala macamnya. Nah, itu yang kami masih apa ya belum terlalu paham begitu Bu, apakah diperbolehkan gitu kalau memang harus terjadi tukar menukar gitu. Ini yang Karanglo ya Mbak Santi? Iya, betul. Oh ya, ya, iya nanti itu kita masih ini dimungkinkan sih, cuma ya masih dirapatkan ya kemarin. Nah, biar yang tengah itu tidak ini ya, tidak jadi milik yang lain itu ya, nggak apa-apa. Nanti itu masih dirapatkan Mbak Santi. Nanti kalau misalkan dimungkinkan ya memang dijalankan, tapi masih menunggu keputusan Kuri ya. Iya, tapi kalau menurut keilmuan tetap boleh ya Bu Tutut? Boleh kan karena ada nilai-nilai yang tadi dipertimbangkan tadi. Oh. Asalkan kewenangannya tidak ada yang di ini kewenangannya. Kan ini kalau secara umum kewenangan tidak ada yang dilanggar. Nilai tidak ada yang maksudnya nilai positifnya ada yang lebih bisa dikejar dibandingkan semakin rugi karena lewat jalan itu kan nggak bisa. Oh, nggih. Yang Ya, tengah itu. matur nuwun Ibu Tutut penjelasannya. Sama-sama. Kasih kembali Mbak Santi. Ini ada Mbak Silvi untuk pajak penghasilan. Bagaimana Bu kalau dia jual untuk kepentingan gereja? Apakah ada perlakuan khusus untuk pajak penghasilan? Oh ya, terima kasih. Ya, Bu Silvi. Gimana ini Bu Silvi ini? Nanti untuk pajak PPH kepada badan atau lembaga yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itu dikecualikan oleh kantor pajak bisa mendapatkan pembebasan asal satu tidak ada hubungan pekerjaan di antara penjual sama pembeli. Misalkan ini pajak menjual ke pajak penjual ya. Penjual. Saya kira hibah. Sorry. Kalau penjual tetap kena. PPH tetap harus bayar ya? Tetap kena kalau penjual. Kalau saya kira kalau hibah kepada dia dapat penghasilan. Nah, kalau hibah bisa diajukan sepanjang tidak ada hubungan pekerjaan antara si pemberi hibah dengan gereja. Kalau pajak BPHTB mungkin maksudnya kalau BPHTB bisa diajukan pembebasan sepanjang nanti memang untuk kepentingan gereja. Meskipun jual beli itu bisa diajukan. BPHTB ya. Terakhir dari Bu Endang. Bu Endang Merduwati. Sama-sama. Ya, Bu Endang. Iya, ini Bu Endang. Biasanya mungkin ini surat keputusan kegerejaan itu maksudnya surat keputusan dari Bimas Kristen atau surat keputusan dari ATR BPN atau surat keputusan majelis untuk membeli.
surat keputusan kegerejaan. Keputusan Ini kali ya untuk mendapatkan hak milik ya, ya Bu Endang. keputusan yang mana ya Bu Endang? Nanti kalau memang belum mempunyai STDL ya harus mengurus. Kalau belum mempunyai keputusan penunjukan harus mengajukan. Cepat kok sekarang pengajuannya, nggak seperti dulu bertahun-tahun. Terus Pengajuannya kemana? ke Sisingamangaraja, ke pusat. Kementerian ATR pusat ya. Ke pusat, iya. Ini kalau tempat untuk gereja, ya ini kebutuhan mendesak dan lain sebagainya ya dilampiri dengan menyurat tersebut Bu Endang. Kalau sekarang misalkan mau diatasnamakan salah satu langsung, nanti kebutuhan mendesak dan ini keputusannya ada di Dewan. Jadi salah satu yang menjadi atas nama atau salah berapa pengurus itu harus langsung membuat itu penyerahan. Oh ya, tadi saya lupa untuk yang tadi Bu Mili, yang tadi saya sampaikan ke Mbak Ella itu, maksudnya pernyataan itu bukan pernyataan bukan pernyataan saja. Dan pada waktu mengucapkan kaul itu rata-rata sih sekarang semua berdasarkan ke kitab hukum kanonik itu semua sudah membuat wasiat sehari sebelum kaul. Jadi memang zaman dulu mungkin tidak banyak yang membuat wasiat, tapi rata-rata sekarang sesudah semakin peraturan ketika banyak hal terjadi sebelum kaul. Jadi kaulnya seorang pastor itu kaul kemiskinan, kaul ketaatan kepada atasan, dan kaul selibat. Jadi tidak menikah selama hidupnya. Sebelum mengucapkan itu selalu membuat wasiat. Dan itu ada pengaturannya di kitab hukum kanonik. Itu memang mereka harus melaksanakan itu. Tadi saya lupa Pak tentang wasiat tersebut. Kemudian yang tentang Bu Endang ini, sesudah sudah diatasnamakan sekarang mungkin masih perikatan dan balik nama atas nama pribadi, tapi langsung itu diserahkan kepada gereja. Langsung baiknya langsung diserahkan kepada gereja. Jadi untuk awalnya itu pengurusannya itu keputusannya kan harus dapat dari ATR BPN ya Bu ya? Iya, penunjukannya dari ATR. Jadi untuk sementara mungkin diwakili oleh dari kadang kan banyak ya untuk gereja itu kadang untuk memperoleh badan keagamaannya itu kan sulit. Tapi untuk saat ini jadi yang awalnya itu harus kemana dulu? Awalnya tata dasarnya sudah ada, Bu Endang. Tata dasar gereja. Nah, itu tata dasar gereja diajukan ke Bimas Katolik, Bimas Kristen. Ya, gereja kan banyak itu. Gereja yang macam-macam. Iya. Dari ke Bimas gereja itu dulu untuk diajukan, baru ke Menteri ATR. Iya, Menteri ATR selalu meminta rekomendasi dari Bimas. Jadi nanti tata dasar semua kepengurusan dan sebagainya disertai surat domisili, surat dari wali kota dan lain sebagainya dari provinsi, kemudian diberikan ke Bimas Kristen. Bimas Kristen akan menetapkan SK dan penomoran gereja. Mungkin kalau 105 mungkin ya, sekarang kan 104 dan seterusnya ada. Sesudah ada penomoran tersebut dilampirkan jadi satu, diajukan ke Kementerian ATR untuk bisa mendapatkan hak milik berdasarkan surat pasal 49, berdasarkan PP 3863 dan seterusnya itu, bahwa gereja kami telah mendapatkan SK ini dan memohonkan surat penunjukan untuk bisa memiliki aset dengan hak milik. Baik, terima kasih Bu Tutut. Sama-sama Bu Indah. Ini untuk rekan-rekan panitia, Ketua INI Malang Raya, Ketua Pengda Malang Raya, serta terlebih kepada rekan Tutut yang sudah memberikan masukan materi yang luar biasa bagi kita semua. Sebelum waktu saya serahkan kembali kepada rekan Agustina Wulandari, saya akan tutup dengan pantun.
Teh habis tinggal cangkirnya. Cakep. Cakep. Senja pun perlahan berganti malam. Jika ada Cakep. salah kata dan tutur sapa, mohon dimaafkan dengan hati yang lapang. Oke, kita kembalikan waktunya Terima kepada kasih semua. Selamat sore. Matur nuwun semua. kepada Mbak Agustina, monggo ditutup. Ya, Mbak foto baik, terima dulu ini sebelum meninggalkan tempat, foto Ya. dulu. Ya, jangan meninggalkan tempat dulu ya. Terima kasih atas antusiasme seluruh peserta yang telah mengikuti sesi diskusi pada sore hari ini. Dulu ya, Bu Arini akan diserahkan oleh Ketua Pengurus Daerah Malang Raya INI Ibu Dr. Arini Jauharo SHMKN kepada Ibu Maria Margareta Tutut HSHMKN. Dimohon untuk Bu Arini mungkin menyerahkan secara virtual kepada Bu Maria. Ya, Untuk on serahkan kamera. nanti dikirim ke kantornya Mbak Tutut ya. Saya serahkan. Ya. Terima kasih sekali dari Pemda ini Malang Raya telah bersedia hadir dan memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mari untuk berfoto bersama diharapkan untuk seluruh peserta untuk on kamera ya. Untuk operator minta tolong di capture layarnya. Sudah? Bapak operator sudah ya? Baik. Sudah. Ya, baik. Dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula seluruh rangkaian webinar kelima ngetes sore yang diselenggarakan oleh Pemda Malang Raya INI dan IPPAT. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, jajaran pengurus, panitia, dan ketua, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Semoga ilmu dan wawasan yang telah diperoleh pada sore hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam menjalankan profesi dan tugas sehari-hari. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memadu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan ngetes sore berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Bu Ella, Bu Arini, terima kasih. Terima kasih ya. Ibu Elmi baru gabung ini. Loh, Bu Elmi baru gabung. Baru gabung nih. Tunggu tadi. Terima kasih para. Terima kasih. Saya off ya. Terima kasih semua. Mili, terima kasih. Bu Mili. Terima kasih Bu Terima Mili. kasih semua. Terima kasih. Sehat selalu Ibu Maria. Selalu untuk kita semua. Assalamualaikum. Pak Elmi. Ya. Uji Tuhan, selesai.